Nah, sebenarnya nih Bun, pelakor itu tuh menyembunyikan ketakutan-ketakutan tersendiri di dalam dirinya. Dan kalau Bunda di sini bisa memainkan rasa takut yang dia sembunyikan, saya jamin nih Bun, Bunda pasti bisa merebut kembali cinta suami dari pelakor. Nah, gimana caranya? Baik, Bunda, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Faktanya, pelakor secantik dan sehebat apapun itu sebenarnya menyembunyikan rasa takut di dalam dirinya. Setidaknya Bun, ada 3 ketakutan yang diam-diam disembunyikan oleh wanita perebut suami orang. Oke, apa aja itu? Nah, yang jelas bukan takut dosa ya Bun. Karena kalau ada pelakor takut dosa, maka dia nggak akan mau jadi pelakor. Betul nggak Bun? Nah, lalu apa sih ketakutan wanita perebut suami orang? Nah, yaitu dia ini takut kalau suami Bunda ini lepas dari genggamannya, lepas dari cengkramannya. Karena begitu suami Bunda ini terketuk hatinya, lalu di sini mau sadar dan kembali ke istri sah, ya seperti yang dialami suami klien-klien saya. Nah, maka di momen itulah semua fasilitas dan kenikmatan yang selama ini ia dapatkan secara instan itu akan lenyap. Ya mulai dari nih uang bulanan, ya barang-barang mewah, kartu ATM, sampai kenikmatan yang bersifat non materi, ya seperti merasa dipahami, dikasih perhatian, atau apapun. Intinya semua itu tuh akan hilang dari dirinya. Dan pelakor itu sangat takut kehilangan itu semua Bun. Makanya setiap hari, ya setiap saat sebenarnya dia merasa di luar zona nyamannya. Karena itulah dia mengerahkan segala cara dan strategi untuk tetap menjadi yang nomor 1 di mata suami Bunda dan mengalahkan Bunda. Itu semua dia lakukan selain karena ingin terus mempertahankan benefit jadi ani-ani dari suami Bunda, ya juga dia lakukan karena takut kalau semua benefit itu lenyap. Nah, karena itu di sini saya akan ajak para sahabat Bunda untuk memanfaatkan rasa takut pelakor sehingga ya pelakor makin insecure. Dan hal pertama yang harus Bunda tahu adalah pelakor itu takut dengan istri yang bersikap tenang, cuek ya, dan gak mudah kepancing. Maka cara pertama untuk membuat pelakor merasa insecure dan takut sama Bunda yaitu dengan tidak menunjukkan sikap emosional dan berusaha tetap tenang dan cuek. Nah, prinsipnya adalah yang tenang itu yang menang. Kenapa pelakor di sini justru takut sama istri yang tenang dan cuek? Pelakor itu pengennya nih Bun, dan paling suka ya kalau Bunda dan suami ini ribut dan cekcok terus. Dia tuh pengennya Bunda dibikin marah-marah ya, senewen, emosian, sensitif, sedih, dan terlihat menderita. Nah, makanya seringkali banyak pelakor tuh gak berhenti cuman sebatas merebut suami orang doang, tapi juga meneror-neror istri sah. Ya, ngirim-ngirimin foto mesra, mencaci maki, nyalah-nyalahin istri dan sebagainya. Nah, itu semua dilakukan untuk apa? Ya, buat membuktikan diri. Buat pelakor itu Bun, bisa merebut suami orang itu adalah prestasi. Karena pelakor itu adalah makhluk-makhluk yang dasarnya haus validasi. Makanya dia tuh kayak pengen menunjukkan eksistensinya. Ketika Bunda tenang, Bunda cuek, gak ngerewes sama sekali ya keberadaan pelakor, maka hasratnya untuk pamer itu gak terpenuhi oleh Bunda. Dan dia akan merasa gagal. Nah, itulah kenapa Bun, saya tuh selalu menyarankan klien-klien saya untuk memblokir kontak pelakor. Biar apa? Ya biar nggak ada akses komunikasi sama sekali. Biar nggak tahu nih kabar pelakor sama sekali. Dan ini itu akan menjaga aura klien-klien saya tetap bersih. Ya nggak terkotori sama pelakor. Kalau dipikir-pikir, ya sia-sia dong. Klien-klien saya di sini udah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, dan energinya untuk ikut bimbingan saya. Bahkan kita melakukan ikhtiar ini secara serius, tapi endingnya malah selalu ke-distract nih sama keberadaan pelakor. Makanya memblokir ya dan mencuekin pelakor itu sangat penting kalau Bunda ingin berikhtiar merebut kembali hati suami. Oke, kemudian yang kedua nih Bun. Cara membuat pelakor makin insecure sama dirinya sendiri adalah dengan fokus memperbaiki hubungan Bunda dengan suami. Jadi saya tuh selalu berpesan nih Bun sama klien-klien saya bahwa kalau lagi sama suami di rumah, udah buang nih Bun bayangan pelakor jauh-jauh dari pikiran Bunda.
Anggap di rumah itu cuma ada bunda dan suami. Jadi fokus bunda saat bersama suami itu ya fokus ke keharmonisan hubungan rumah tangga bunda. Dan jangan sekali-kali membahas pelakor. Karena khawatirnya aura negatif pelakor itu malah akan masuk dan merusak hubungan bunda dengan suami. Saya pernah dengar nih bun, perkataan seorang ulama bahwa salah satu cara untuk menghindari kemaksiatan adalah dengan tidak membahasnya sama sekali. Dan saya setuju dengan pendapat ini. Karena bisa jadi pas kita di situ lagi ngomong ya bareng suami itu nggak lagi inget bun sama selingkuhannya. Nah, kalau kita ungkit soal perselingkuhannya, ya suami yang tadinya nggak kepikiran, jadi keinget lagi. Tapi ketika bunda bisa ngobrol santai ya, seolah nggak ada apa-apa, bisa ketawa ketiwi, bercanda sana sini, maka itu akan lebih menyelaraskan energi aura bunda dengan aura suami. Bunda dan suami itu akan lebih cepat sefrekuensi, karena situasi yang nyaman itu bisa membuat vibrasi energi itu saling mempengaruhi. Dan ini bisa jadi peluang buat bunda untuk memasukkan program ke alam batin suami bunda. Jadi setiap ngobrol sama bunda, suami di sini akan lebih nyaman, lebih betah dan fokus sama bunda. Dan ini dilakukan dengan strategi dan kondisi energi aura positif yang terpancar kuat. Nah, di fase inilah bun, sebenarnya ya, penggunaan sarana spiritual itu jadi penting banget. Supaya ya proses penyelarasan energi aura positif bunda ke suami akan jauh lebih cepat. Suami di sini akan lebih mudah terbawa oleh aura bunda yang positif. Sehingga bekas-bekas aura negatif dari selingkuhannya itu bisa lenyap dengan cepat. Nah, kalau bunda dan suami sudah bisa selaras, ya ini biasanya nih bun, suami mulai ada tuh bun, perubahan-perubahan sikapnya. Misalnya kasarnya udah mulai berkurang, emosinya udah mulai stabil, dan cara dia bicara itu udah baik kayak dulu. Suami tuh udah kayak mulai inget sama jati dirinya. Kalau dia seperti itu, saya jamin nih bun, pelakor akan makin takut dan insecure. Nah, terus kalau pelakor di sini udah makin takut dan insecure, apa efeknya? Apakah dia akan merasa nggak betah lalu pasrah ninggalin suami? Oh, belum tentu nih bun. Malah nih bun, banyak kasus di mana pelakor justru akan semakin dominan ya. Sifat culas dan liciknya itu juga mulai akan keluar semuanya. Dia akan makin serakah, makin ingin menguasai suami bunda. Tapi bunda nggak perlu khawatir ya. Ini adalah fenomena terjadinya perang energi antara yang hak dan yang batil. Dan justru ketika pelakor menunjukkan sikap seperti inilah, maka bunda patut merayakannya. Kenapa? Karena di titik ini sebenarnya dia sudah kalah. Energi negatifnya itu mulai menyerang balik ke dirinya sendiri. Ingat prinsip yang saya sebut tadi di awal bun, bahwa yang tenang itulah yang menang. Jadi ketika pelakor udah makin gak tenang ya, mulai kelihatan ambisiusnya, maka disitulah aura pemikatnya juga mulai luntur dan udah rusak, tinggal tunggu waktunya aja. Begitu ada keyakinan dan kemantapan di diri suami bunda, maka dia akan bergerak sendiri mutusin selingkuhannya. Sekaligus ya menghentikan akses fasilitas buat pelakor tersebut. Jadi kalau ikhtiar bunda sudah sampai di titik ini, bersyukurlah bun, karena insya Allah tidak lama lagi Allah di sini berikan kabar gembira pada rumah tangga bunda. Nah, kalau bunda saat ini sedang mengikuti bimbingan profesional dengan saya, nah silahkan bunda tinggal istiqomahkan aja sesuai saran saya di sesi konseling online. Begitu ya bunda? Baik, semoga video ini memberikan pencerahan dan semangat optimisme ya buat para sahabat bunda, sehingga bunda bisa semakin husnuzon sama proses yang bunda lalui. Oke, terakhir nih bun, jangan ragu ya untuk hubungi saya melalui link WhatsApp di deskripsi video yang ada di bawah ini jika bunda butuh bimbingan spiritual untuk mengikhtiarkan keharmonisan rumah tangga bunda. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.